warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah atas segala limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita dari tim cek GP Persib Banten, saya Setiawan Jayono dan Ibu Siti Romiati akan mengadakan seminar budaya positif atau penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan hari ini kita selaku calon guru penggerak ingin menyampaikan informasi tentang penerapan budaya positif di sekolah untuk memenuhi tuntutan dari instruktur dan hasil yang telah kita capai di kegiatan tersebut di grup penggerak untuk memastikan bahwa materi budaya positif tersebut sudah kita pelajari di modul 1. Baik, adapun materi yang akan kita pelajari atau diseminasi adalah yang pertama budaya positif, kemudian yang kedua paradigma belajar, yang ketiga disiplin positif, yang keempat motivasi perilaku, yang kelima kebutuhan dasar manusia, yang keenam posisi kontrol, yang ketujuh adalah keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi, dan yang kesembilan sharing pengalaman. Budaya positif tersebut merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, budaya positif tersebut terdiri dari serangkaian konsep dan perilaku positif yang di dalamnya menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi, di mana budaya positif tersebut sudah kita terapkan di sekolah dan perlu dikembangkan dan dipertahankan. Adapun berikut adalah perubahan paradigma belajar. Kalau dulu belajar itu berpusat pada guru atau disebut juga teacher center, ya. Untuk sekarang pembelajaran harus berpusat kepada siswa atau berpihak kepada siswa dengan memperhatikan berbagai macam gaya belajar siswa. Kemudian pembelajaran hendaknya mampu memberikan wadah bagi potensi siswa untuk berkembang dan tumbuh secara maksimal. Disiplin positif tersebut dalam proses pembelajaran itu merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan diri. Disiplin positif merupakan mengedepankan motivasi internal siswa, di mana untuk dapat menyadari konsekuensi perbuatannya dan membuatnya dapat menentukan perilaku positif yang harus diambil pada dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga di sini disiplin positif mempunyai peranan yang sangat erat sekali juga dengan pembelajaran siswa di kelas, ya. Sehingga kedepannya akan timbul budaya positif yang akan tumbuh dalam diri siswa tersebut. Untuk selanjutnya adalah motivasi perilaku. Ya, motivasi perilaku dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adapun motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam individu sendiri tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain. Sedangkan kalau motivasi ekstrinsik itu motivasi timbul akibat adanya pengaruh dari luar atau dari luar individunya karena adanya ajakan, suruhan atau paksaan dari orang lain. Contoh, kalau misalnya hari Senin pagi itu kan kita upacara, ya. Atau kalau hari Jumat pagi itu kita sholat duha, ya kan? Nah, sholat duha itu kadang-kadang anak-anak ada yang memang
Sedangkan siswa yang masih harus disuruh gitu ya, masih harus dipaksa, berarti belum ada kesadarannya dari dalam diri sendiri dan harus dikasih motivasi ekstrinsik. Ya, yang kemudian materi berikutnya adalah kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu ada 5 untuk dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian cinta yang kasih sayang atau love and belonging. Kemudian ada kebebasan atau freedom. Kemudian ada kesenangan atau fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Di sini kebutuhan dasar tersebut, bagaimana cara kita untuk bisa diterima di masyarakat untuk yang kebutuhan bertahan hidup. Contohnya seperti kita ingin melakukan makan untuk bertahan hidup. Itu apa saja yang kita butuhkan? Itu perlu kita garis bawahi. Kemudian kita ada kasih sayang. Di sini bagaimana kita diterima perilaku kita di masyarakat atau di lingkungan tersebut atau kelompok tersebut, sehingga terwujudnya kebutuhan yang harus dipenuhi, yaitu adalah cinta dan kasih sayang. Kemudian kebebasan atau freedom. Di sini kita memilih hal apa yang pas dengan kita, namun tidak melanggar hal-hal atau norma yang berlaku. Kemudian kesenangan. Nah, kita di sini untuk kebutuhan dasar sesuai dengan apa yang kita sukai, kita senangi. Dan kemudian kekuasaan atau power, bagaimana kita akan memberikan apa yang kita butuhkan untuk dasar tersebut untuk mencapai sesuatu yang bisa memberikan perintah atau memberikan layanan yang baik. Mungkin Ibu tambah. Jadi kita sebagai pendidik ketika mendesain pembelajaran itu harus memperhatikan 5 kebutuhan dasar dari murid ini, ya. Jadi apabila murid-murid itu kan kadang-kadang melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu ya, itu adalah pengejawantahan dari ada salah satu atau 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, ya. Bapak Ibu sekalian ya, misalnya dia fun, ya, kebutuhan dasarnya misalnya fun, tapi di kelas itu misalnya pembelajarannya boring gitu kan ya, atau ya selalu mencatat atau bagaimana, pokoknya membosankan lah, tidak ada kreativitas. Nah, maka dia biasanya siswa ini akan bertingkah yang aneh-aneh atau bisa melakukan kesalahan. Seperti itu ya Bu Iko, Pak Bahrudin ya, di BK juga seperti itu ya. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan itu pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu, jumlah siswa kita itu 1.156 siswa ya. Banyak ya Bapak Ibu ya, jumlah siswa kita di SMA Negeri 11 untuk tahun ajaran 2022-2023 sejumlah 1.156. Nah, banyak ya Bapak Ibu. Nah, di antara banyak siswa itu mungkin sekali siswa melakukan kesalahan, ya kan? Sebagai pendidik juga kita seringkali menemui siswa yang melakukan kesalahan itu dari pagi sampai dengan sore. Itu pasti ada aja siswa yang melakukan kesalahan ya Pak Imam ya. Kalau pikir ya ada aja. Nah, bagaimana kita sebagai pendidik itu merespon kesalahan siswa ya. Jadi ini adalah posisi kita sebagai pendidik, merespon kesalahan dari siswa ya. Ada 5 posisi kontrol ya yang dilakukan oleh pendidik bila siswa melakukan kesalahan. Yang pertama adalah penghukum. Ayo, siapa yang suka menghukum siswa ya? Nah, nanti kita refleksi. Kita itu adanya di mana? Ada di posisi mana ya? Jadi ini adalah posisi kontrol dari Bapak Ibu guru bila dalam menangani kesalahan siswa. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua adalah posisi pembuat orang merasa bersalah, ya. Yang ketiga adalah posisi teman.
dijelaskan posisi tersebut bagaimana, tapi coba kita refleksi, kita itu ada di posisi mana ya? Kalau siswa melakukan kesalahan, apakah kita langsung menghukum, ataukah kita bertindak sebagai teman, atau kita membuat si anak itu merasa bersalah? Ya, nanti akan dijelaskan. Oke, untuk lebih jelasnya kita menggunakan video Imam Posisi Kontrol yang ada dalam tayangan berikut. Tonton video dalam keterangan Imam Posisi Kontrol. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab nggak? Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap berkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya cukup tadi contoh video dalam 5 posisi kontrol yang mana ada perbedaan dari 5 tersebut terkait pengucapannya, kemudian terkait kata-katanya, indikasinya, suara dan sebagainya. Nah itu ada dalam 5 posisi kontrol sebagai guru di dalam sekolah. Jadi saja ada apa dari Ibu Romi untuk posisi kontrol, 5 posisi kontrol. Ya, dari hasil tayangan tadi kita bisa merefleksikan diri kita. Kita ini adanya di posisi mana, ya Bapak Ibu. Sedangkan yang diharapkan adalah kita ada dalam posisi manajer, ya. Nah sekarang kita telaah dulu, ya. Sekarang posisi penghukum, ya. Guru akan biasanya kalau posisi penghukum, guru itu menunjuk-nunjuk, kamu ya. Terus menunjuk-nunjuk, menghardik, terus menyakiti siswa, ya kan? Terus kalau guru pada posisi pembuat orang merasa bersalah, biasanya guru itu akan berceramah, ya, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini, ya kan? Seharusnya kamu nggak boleh begitu. Ibu kecewa loh, kamu berbuat seperti itu. Nah itu adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Ada juga posisi teman, ya. Kalau posisi teman ini guru membantu membuat alasan-alasan untuk murid. Kemudian ada posisi pemantau. Nah, kalau posisi pemantau itu biasanya mempunyai data-data. Kamu ini udah terlambat berapa kali? Kamu ini udah nggak pakai atribut berapa kali? Jadi kalau untuk posisi pemantau itu dia mempunyai data-data, ya, seperti itu. Dan kalau untuk posisi manajer itu biasanya sang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, guru akan berkata gini nih kalau posisi penghukum. Kalau kamu tidak melakukan, awas ya, akan kamu rasakan. Ya, itu adalah posisi sebagai penghukum. Ya, jadi dia memaksa gitu ya. Nah hasilnya itu
Sedangkan pada posisi membuat orang merasa bersalah, itu hasilnya bagi murid akan menyembunyikan kesalahan atau akan menyangkal, bisa juga akan berbohong, ya kan? Supaya dia tidak disalahkan seperti itu. Nah, untuk posisi guru sebagai teman itu nanti siswa akan merasa ketergantungan dengan guru tersebut, ya. Nah, untuk posisi pemantau nanti hasilnya adalah siswa akan menyesuaikan diri bila diawasi saja, ya. Jadi karena kan dia dipantau tuh, jadi dia akan tertib bila diawasin saja seperti itu, ya. Nah, kemudian ada juga posisi manajer. Nah, pada posisi manajer ini nanti akan menguatkan kepribadian seperti itu. Berikutnya adalah sisi distribusi. Dan ini ada sisi video yang perlu dijelaskan agar Bapak Ibu pahami tentang segitiga restitusi. Program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dan dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentukkan pemimpin. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang sana. Sudah lama nggak ketemu sana? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Mungkin kamu tidak menjadi gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menemukan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan
kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan nyaman. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru, hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengampuni kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah
Usaha, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu, perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidak yang memiliki ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid dan dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Segitiga restitusi ini adalah langkah-langkah dalam menangani siswa yang mengalami kesalahan. Ada 3 langkah pada segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kesalahan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Menstabilkan identitas, biasanya kalau murid itu melakukan kesalahan dan kita panggil, biasanya murid itu kan secara emosional mempunyai rasa yang seperti apa gitu ya, Pak Rudi ya. Jadi kalau murid itu kita panggil, dia melakukan kesalahan, pasti di dalam benaknya udah ada perasaan takut atau ada perasaan mau melawan atau bagaimana. Jadi langkah yang pertama dalam segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dulu anaknya dengan cara bagaimana kita memberikan pernyataan gini, setiap orang pasti melakukan kesalahan, ya kan? Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini, ya. Jadi dengan kita sudah berkata seperti itu, dia stabil kan secara emosional, ya. Jadi itulah yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah melakukan validasi kesalahan. Jadi anak itu salah, tapi kita validasi, ya. Validasi kesalahan artinya apa? Kalau anak melakukan kesalahan pasti ada alasannya, ya. Kalau anak melakukan kesalahan pasti ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Jadi itu kita validasi. Dia melakukan kesalahan, tapi divalidasi oleh kita karena pasti ada alasannya, ya. Nih, contohnya, kamu tentu punya alasan kan mengapa kamu melakukan itu, seperti tadi yang di video. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan kelas, ya. Nah, untuk penerapan segitiga restitusi ini, pertama kita memang harus sudah membuat keyakinan. Apa itu keyakinan? Keyakinan adalah nilai-nilai yang kita anggap baik, seperti itu, ya, dan diyakini oleh seluruh warga sekolah. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi untuk anak-anak. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu selaku untuk memberikan tanggapan. Terima kasih Pak Nurdin, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi dan Ibu sudah hati bahwa pada kesempatan ini kita menyaksikan apa yang tadi disampaikan tentang budaya positif dan restitusi, ya. Tadi saya melihat di satu slide ada tentang motivasi. Bisa dimunculkan Pak motivasi? Ya, motivasi kalau tidak salah ada 2, ada motivasi intrinsik dan ekstrinsik, ya. Nah, di mana di dalam motivasi intrinsik ini dikatakan timbulnya dari dalam diri sendiri atau kesadaran sendiri. Nah, kita lihat dengan jumlah siswa, misalnya saya ngajar di SMA Negeri 11 Kota Tangerang Selatan, Bu. Wah, ya.
siswanya 1165 ya. Nah 56 salah kebalik 1156 orang. Tentunya karakteristiknya juga berbeda-beda begitu ya. Apalagi kami ada di jauh dari kota barangkali ya, dan kebiasaan anak kami di situ tentunya masih, kalau saya punya teman bilang akamsi begitu ya. Jadi itu dikedepankan biasa seperti itu. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik dalam diri seorang anak yang memang sudah terbiasa dengan akamsi tadi. Jadi faktor apa yang bisa menyadarkan dia atau membuat dia bisa muncul kesadaran bahwa dia mengikuti itu dan mengikuti aturan yang sudah diterapkan dalam tertib yang kita laksanakan, bahwa semata-mata itu kita lakukan adalah untuk kebaikan mereka, kan begitu. Satu. Yang kedua, pertanyaan kedua tadi tentang restitusi. Saya bersependapat dengan restitusi tadi yang dua. Saya bersependapat yang pertama adalah tentang menstabilitas, yang kedua validasi kesalahan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, saya kurang setuju dengan contoh yang dibuatkan tadi adalah menstabilkan identitas. Karena kalau kita katakan anak itu melakukan telat, ya ini bukan kamu aja yang telat, kan gitu. Banyak gue yang telat. Berarti anak itu masih merasa bukan beruangan yang telat kok, gitu. Nah, artinya apakah tidak keliru kira-kira kalau kita memberikan suatu menstabilkan itu dengan cara seperti itu? Mohon kira-kira untuk tepatnya menstabilkan diri itu, identitas itu seperti apa yang sebenarnya. Kami mohon diberikan jawaban yang kira-kira kenyataan kita, objektivitasnya kita lakukan sehari-hari ya. Yang sampai nanti muncul malah mereka merasa gede kepala gitu ya. Bangga doang, masih pelambat gitu loh. Itu secara saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Banding pertanyaannya. Untuk mungkin ada yang mau tanya lagi? Satu dulu. Oke. Mungkin saya satu dulu dari Pak Banding selaku guru yang mengayomi siswa ya. Mungkin yang pertama tentang bagaimana cara memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Mungkin dalam hal ini kita bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri siswa, mungkin dari keteladanan baik guru, bagaimana kehadiran dari guru di sekolah, kemudian penyambutan dan kerapian guru dalam menyambut siswa yang datang di gerbang sekolah. Mungkin sebagai contoh untuk memunculkan nilai-nilai positif atau motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Kemudian yang kedua terkait langkah-langkah segitiga restitusi yang mana dalam hal ini adalah menstabilkan identitas siswa. Karena saya juga sebenarnya sudah sependapat dengan Abah juga, teman kita di sini programnya sudah berbeda lagi Pak. Untuk di sini kita harus memanusiakan manusia, kemudian menjadikan dia sebagai anggota masyarakat, yang mana dalam filosofi Gajah Baru harus ada penuntun dalam penuntun dalam pembelajaran. Kemudian satu lagi adalah munculnya program ini Merdeka Belajar. Jadi di mana kita untuk menstabilkan identitas tersebut, sebenarnya juga masih banyak yang perlu dipikirkan juga terkait pendalaman dari siswa tersebut, dari bapak ibu gurunya, kemudian tata tertib sekolahnya seperti apa. Nah, kita juga harus perlu disiapkan bagaimana cara memanage sekolah itu agar dapat terindikasi bahwasanya itu adalah benar-benar merdeka belajar bagi siswanya. Mungkin ada tambahan dari Bu Romi terkait tadi itu restitusi itu. Ya. Terima kasih Pak Bahrudin atas pertanyaannya. Saya ulang kembali tadi bagaimana cara menimbulkan motivasi intrinsik
kita memberikan keteladanan. Jadi sebelum anak-anak itu misalnya datang sendiri ke upacara, kita juga gurunya sudah datang. Sebelum anak-anak itu harus berpakaian rapi, jadi guru juga mencontohkan berpakaian rapi seperti itu. Yang pertama melalui kita memberikan keteladanan, yang kedua kita memberikan pembiasaan nilai-nilai baik ya. Kita upayakan itu, walaupun mungkin nanti ada yang bertambah motivasi intrinsiknya nggak 100%, yang penting kita sudah melakukan pembiasaan nilai-nilai yang baik. Nah, untuk pertanyaan yang kedua itu tadi pertanyaan Pak Bahrudin bagus sekali. Bagaimana anak-anak itu bila kita melakukan langkah yang pertama dari segitiga restitusi, nanti jadi anaknya keenakan dong, ya seperti ya Pak Abayan. Nanti anaknya ngerasa besok akan melakukan kesalahan lagi. Nah, itu kan yang pertama ya. Jadi misalnya pada contoh kasus siswa yang terlambat ya, memang siswa yang terlambat itu kan kita memang welcoming siswa ya, artinya menyambut kedatangan siswa. Ketika siswa yang terlambat kita marahi, kita tidak tahu perjalanan dia dari rumah ke sekolah itu melalui stasiun Sudimara yang macet, melalui pasar yang macet, atau dia banyak kempes seperti itu kan ya, atau dia pagi-pagi disuruh oleh ibunya dulu misalnya ke pasar atau bagaimana membantu, datang ke sekolah kita marahin ya kan, seperti itu. Bagaimana perasaannya? Jadi yang pertama adalah kita menstabilkan identitas. Jadi anak itu ngerasa secara emosional biar tenang dulu seperti itu ya. Nah itu tapi nanti supaya anak itu nggak keenakan atau mengulang lagi kesalahannya, maka kita melangkah ke yang kedua, validasi, dan yang ketiga kita tanyakan keyakinan apa yang kita yakini kebenarannya atau kebaikannya, supaya anak itu nggak terlambat lagi seperti itu. Bisa dimami nggak? Ya. Jadi walaupun kita pertama menstabilkan identitas, bukan berarti anak itu jadi menganggap kita enteng atau kita jadi lemah gitu ya, seperti itu. Jadi ya itu sih kalau saya berpandangan bahwa anak itu melakukan kesalahan karena ada alasannya. Terutama anak-anak yang datang terlambat itu memang sih dia mungkin datangnya agak siang ya, tapi dalam perjalanannya itu kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Jadi ketika anak itu datang terlambat, ya udah kita welcome aja anak yang terlambat. Dia pasti dalam perjalanannya itu sudah merasakan berbagai hal seperti itu ya. Mungkin ada ya kurang lebih jawabannya seperti itu. Ya, untuk penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas nih slide-nya tentang kebutuhan dasar, karena memang saya mau bertanya tentang kebutuhan dasar ini. Sebelumnya terima kasih untuk Bu Romi dan juga Pak Edi yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Biar saya tidak dulu. Jadi tentang kebutuhan dasar ini Bapak dan Ibu, di sini ada 5 ya. Ada kebutuhan dasar, survival, cinta dan kasih sayang, dan bla 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 itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah dari 5 kebutuhan ini harus berurutan ataukah tidak? Gambling maksudnya, harus yang pertama adalah kekuasaan dulu, ataukah memang dalam memenuhi kebutuhan manusia 5 ini haruskah berurutan, bahwa yang satu dulu baru kemudian dia menanjak ke kebutuhan yang kedua dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika 5 kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi pada seseorang, apakah yang akan terjadi? Yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita sebagai muslim tentunya ada kebutuhan dasar lainnya selain kebutuhan dari 5 dasar ini. Saya tidak melihat bahwa di sini ada kebutuhan kita selain yang ada di diri kita. Bahwa di dalam Al-Quran bahwa jelas bahwa kita diciptakan oleh Allah itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya kita manusia dan jin itu diciptakan kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, dari 5 kebutuhan ini, di manakah kebutuhan kita terhadap Tuhan diletakkan? Mungkin itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko, bagus. Oke, dari Bu dulu.
murid, tetapi juga kebutuhan kita ya sebagai manusia, bukan sebagai pendidik. Jadi ini kebutuhan dasar, 5 kebutuhan dasar manusia itu versi program guru penggerak ya. Jadi kan kalau kita belajar teori itu banyak teori menurut siapa. Nah ini versi dari CGP ya, atau program guru penggerak. Adapun tadi yang ditanyakan oleh Bu Iko bahwa 5 kebutuhan dasar ini tidak mesti berurutan ya. Ini kebutuhan dasar memang kita butuhkan ya. Kita butuh survival, misalnya apa? Kita butuh makan untuk bisa bertahan hidup, ya kan? Kemudian kita butuh untuk dicintai dan dikasihi, itu namanya love and belonging. Kemudian kita butuh bebas ya, kebebasan kita butuhkan ya, nggak terkekang seperti itu. Kemudian kita butuh kesenangan dan kita butuh power atau kekuasaan. Nah, kebutuhan inilah yang harus kita penuhi dalam kita mendesain pembelajaran. Jadi bagaimana kita kadang-kadang harus mensupport siswa supaya siswa itu rasa powernya bisa tumbuh. Misalnya kita kasih kesempatan dia untuk maju ke depan presentasi, seperti itu kan juga untuk menumbuhkan kekuasaan ya. Kemudian kita selalu diupayakan itu menyambut siswa ya. Jadi semua siswa itu harus kita terima ya, kita terima dengan kasih sayang ya, seperti itu ya. Walaupun dia dengan berbagai karakteristik, misalnya ada yang nyebelin atau ada yang berulang kali melakukan kesalahan, tapi sebagai pendidik tetap kita harus menerima semua murid kita ya. Ya, jadi 5 kebutuhan dasar ini tidak mesti berurutan, tetapi alangkah baiknya bila kita penuhi dalam pembelajaran. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah kebutuhan kita dengan yang Maha Kuasa itu adanya di mana? Ya, kalau menurut saya itu ada di nomor 2 ya, di love and belonging. Jadi tidak begitu ya. Ya, love and belonging apa ininya kaitannya apa sih dengan kita hablumillah gitu ya, kita merasa tenang, jiwa kita merasa tenang ya kan, kemudian kita gak merasa emosional seperti itu kan. Nah, jadi kita menjadi mempunyai rasa ulas kasih seperti itu ya, jadi kita bisa mempunyai rasa love and belonging seperti itu. Itu pertanyaan yang kedua ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang terjadi bila 5 kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, ya kan? Kita refleksi saja ke diri kita. Kalau misalnya bete nih, lagi bete gitu ya, pengen kesenangan, nah berarti kita bisa mencari sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan pembelajaran, siswa itu bila tidak terpenuhi ini, maka dia lama-lama boring, lama-lama bete, dan bisa melakukan hal-hal yang negatif, bisa melakukan hal-hal yang aneh-aneh. Misalnya seperti kelas 12 IPS gitu ya, kelas 12 IPS kan kabur dari jendela ya, ya. Itu kenapa? Karena dia bete, mungkin pelajaran pramuka gitu ya, pramuka bete, jadi dia fun-nya itu gak terpenuhi gitu ya. Bete pramuka cuma gitu-gitu aja, dia fun-nya gak terpenuhi, akhirnya dia kabur seperti itu ya. Contoh misalnya ya. Terima kasih Bu Iko atas pertanyaannya. Untuk selanjutnya kita refleksi ya, Bapak Ibu terima kasih atas kedatangannya ke seminar diseminasi tentang budaya positif dari saya dan Pak Edi sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Namun sebelumnya kita refleksi dulu, mungkin dari sedikit yang kami paparkan, refleksi apa yang bisa Ibu dapatkan, Bapak Ibu dapatkan. Ya, Ibu silakan. Terima kasih Bu Sudarmili dan Pak Edi atas pembelajarannya hari ini. Alhamdulillah setelah kami mengikuti pemaparan tadi, kami mengetahui hal-hal yang sebaiknya kita lakukan ketika menghadapi siswa yang memang sering melakukan
hal-hal yang melanggar tata tertib sekolah, baik itu keterlambatan, kedisiplinan lain, dan maupun etika. Ya. Dan dari hal-hal itu kami juga tahu bagaimana cara memotivasi dan memunculkan motivasi dalam diri sendiri pada siswa kita. Karena menurut saya dari hal-hal tadi yang lebih penting adalah bagaimana membuat orang itu sadar sendiri bahwa dia melakukan kesalahan dan dia memperbaikinya, begitu, dan tidak mengulanginya. Ini yang kita harapkan. Karena kalau didorongan dari luar tadi saya lihat rasanya ini dia takut karena ada guru melihat dan sebagainya. Dan tapi kalau muncul dari diri sendiri, kesadaran itu jauh lebih baik, dan ini yang kami dapatkan hal-hal positif dari apa yang disampaikan tadi tentang motivasi dan restitusi yang kita disampaikan. Dan kebutuhan dasar ini memang tadi sedikit saya merefleksi dari apa yang ditanya Bu Iko, bahwa dari 5 kebutuhan dasar ini sebenarnya sudah mencakup semua kebutuhan ibadah. Jadi ya tinggal niatnya, karena harus ada niat semua itu dilaksanakan dengan ibadah, gitu ya. Jadi an-niyatu khawsu bi fi'lihi itu bahwa niat kalau tanpa dikerjakan sia-sia, bohong, gitu ya. Makanya benar kalau dikatakan tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Ini dari poin 1, 2, 3, dan 4 sampai 5 ini sudah melakukan ibadah kita, tetapi posisi yang sebenarnya dalam kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sadar betul bahwa semua ini yang memberikan kehidupan bukan dokter, bukan dukun, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapat makan, dapat minum, dan kita kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kepuasan, semua adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian ataupun sebagai imbalan kerja usaha kita. Itu barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Guru pada kesempatan siang hari ini. Biasanya kita telah melakukan apa yang kita mampu kita petik dari ilmu yang kita pelajari dalam guru penggerak ini. Mudah-mudahan berguna bagi Bapak Ibu Guru, sekolah, dan masyarakat lingkungan sekolah lainnya. Ya. Jadi dari kita ini untuk kita pada siang hari ini dalam seminar penerapan budaya positif di sekolah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arzikma, Ketua Kelas 11 IPS 4. Ruang kelas 11 IPS 4 adalah ruang kelas yang nyaman karena terdapat 3 pendingin ruangan yang bekerja dengan baik. Di kelas tersebut, setiap sore selalu digunakan untuk kegiatan ekskul setelah selesai pembelajaran. Ekskul yang sering menggunakan ruang tersebut adalah tari saman. Dalam rangka persiapan lomba, setiap sore ekskul tari saman latihan di kelas tersebut. Arzikma melapor ke wali kelas bahwa ekskul saman tidak mematikan AC setelah memakai ruangan, sehingga AC menyala selama 24 jam. Hal ini sering terjadi sehingga 1 unit AC sekarang rusak. Luisha, Ketua Ekskul Saman. Luisha tidak terima ekskul Saman dituduh merusak AC kelas 11 IPS 4. Pada jam istirahat, Luisha dan teman-temannya dari ekskul Saman melabrak memarahi Arzikma, sehingga terjadi kerumunan dan menjadi tontonan bagi murid yang lain. Akhirnya, Luisha dipanggil ke kantor. Luisha, Baik, Bu. Luisha tahu kenapa dipanggil ke sini? Iya, Bu, karena tadi saya melabrak Arzikma. Coba jelaskan ke Ibu kenapa kamu melakukan itu. Karena saya tidak terima anak Salman dituduh merusak AC kelas. Ibu paham, semua orang pasti tidak mau disalahkan. Coba jelaskan alasannya. Setiap kami menggunakan AC di ruangan kelas, AC pasti kita matikan, Bu. Tapi Arzikma menuduh kita merusak AC kelas. Saya tidak terima, Bu. Apalagi Arzikma kan adik kelas.
Mana boleh di kelas menuduh kakak kelas. Ibu paham, sebagai kakak kelas, kamu pasti merasa lebih menguasai. Tapi apakah kelakuan kamu itu bisa dibenarkan? Tidak Bu, maaf ya Bu. Iya, pasti memaafkan. Ibu mau tanya, keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Rasa saling menghormati dan menghargai Bu. Nah, itu kamu tahu. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya akan meminta maaf kepada Azikma dan lebih menghormati sesama. Nah, baik sekali seperti itu. Jadi, dengan kita menghormati dan saling menghargai, maka kondisi sekolah akan lebih kondusif. Jangan diulang lagi ya. Baik Bu. Sekarang Luisa boleh ke sekolah, kembali lagi ke kelas. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Evanya tahu kenapa dipanggil ke sini? Saya tahu karena saya nggak ikut kegiatan pramuka kemarin. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, saya bosen Bu, dari pagi sampai sore saya belajar terus. Ibu paham, memang jadwal kita terlalu padat. Masuk sekolah dari jam 7, belajar sampai dengan jam 3 sore. Pasti melelahkan. Tapi Revanya tahu kan kalau pramuka adalah ekskul wajib yang harus diikuti oleh seluruh siswa. Ya Bu, saya tahu. Lalu kenapa kamu tidak ikut pramuka malah ikut basket? Kembali ke alasan-alasan tadi Bu, saya bosan, refreshing. Ya main basket sama teman-teman itu salah satu kegiatan yang menghibur saya sih Bu. Wah, pasti seru ya bermain basket bersama teman-teman. Tapi sayang, waktunya tidak tepat. Ibu mau tanya, nilai keyakinan apa yang harus kamu tingkatkan? Komitmen dan tanggung jawab sih Bu. Ibu mau bertanya lagi, apakah nilai-nilai tersebut menjadi kebaikan bagi diri kamu sendiri? Ya Bu, semoga jadi kebaikan kalau saya paham. Kamu yakin ya? Yakin harus dilakukan. Ya. Jadi bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Menurut saya ya saya pertama-tama saya minta maaf dulu ke kakak pembina pramukanya dan saya menjalani komitmen saya yang tidak mengulangi kesalahan saya. Boleh pramuka lagi. Oh iya, janji ya tidak akan diulang lagi. Janji. Ya. Kalau gitu sekarang Revanya boleh kembali ke kelas. Kasih ya Bu. Ya. Halo semuanya, nama saya Revanya Iskia Sandirta dari kelas 11 IPA 2 SMA N 11 Kota Tangerang Selatan. Menurut saya, jikalau guru menerapkan metode segitiga restitusi, siswa akan merasa lebih nyaman ketika ia mengakui kesalahannya di depan guru. Maka dari itu, dengan guru menerapkan metode segitiga restitusi, siswa itu tidak akan merasa terbebani, serasa dihakimi secara terus-menerus tanpa diberikan atau ditanyakan alasan yang jelas kenapa siswa itu melakukan hal atau kesalahan tersebut. Maka dari itu, jika guru menerapkan segitiga restitusi, siswa akan merasa lebih nyaman dan tidak merasa terbebani. Pak Queen, Alhamdulillah baik Pak. adakah suatu hal yang kamu lakukan sehingga Bapak memanggil kamu di sini? Iya ada Pak. Tadi saya mendorong Olive di depan kelas karena dia menghina saya. Seperti itu, Bapak paham perasaan kamu.
setiap orang pasti ada kesalahan dan kita kesal terhadap temannya. Iya Pak, saya kesel banget. Maksudnya apa dong kalau kamu melakukan seperti itu? Awalnya tadi saya bercanda dengan Oleh, tapi lama-lama Oleh mengungkit nilai saya yang sedang turun, sedangkan nilai itu sementara. Padahal jika saya belajar, saya bisa mendapatkan nilai remedial. Namun dia terus mengolok-olok saya Pak, sehingga saya kesal dan mendorong dia sampai jatuh. Jadi seperti itu. Menurut kamu, apakah mendorong teman ke dalam keputusan baik? Tidak Pak, maaf ya Pak, saya salah. Oh, jadi itu alasannya. Menurut kamu, mendorong teman itu apakah keputusan yang baik? Ya enggak sih Pak, itu salah. Tapi dia mengolok-olok saya, masa saya diam aja diperlakukan seperti itu. Semua orang pasti punya rasa emosi dan kesal terhadap atau menghadapi itu. Nah, kita semua mempunyai nilai dan norma yang baik. Yang yang kita pernah rumuskan bersama dari untuk kamu, dari perbuatan yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan yang kita buat bersama. Tidak sesuai Pak, maaf ya, saya salah. Bapak pasti maafkan. Win, kamu menjadi apa di masa depan? Saya ingin menjadi orang yang sukses Pak, saya mau membanggakan orang tua saya. Luar biasa kamu, Win. Mulia sekali cita-cita kamu. Perilaku yang kamu lakukan tadi, menurut kamu apakah akan membantu kamu untuk menggapai cita-cita tersebut atau malah sebaliknya? Malah sebaliknya Pak, saya akan mendapatkan masalah terus jika berbuat seperti itu. Alhamdulillah, berarti kamu sudah paham dan mengerti konsekuensi dari perbuatan yang kamu lakukan tadi. Saya yakin kamu akan bisa memilih mana yang pantas dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Semua untuk masa depan kami yang lebih baik. Kita semangat ya. Saya memaafkan sama lain dengan Olive, bagaimanapun kalian adalah teman. Baik Pak, terima kasih. Nanti saya akan meminta maaf dengan Olive. Terima kasih Win, saya kembali ke tempat dan tetap semangat. Baik Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Adakah hal yang kamu lakukan sehingga Bapak memanggil kamu di lapangan? Iya Pak, saya terlambat 10 menit saat berangkat mengajar Pak. Bagus, saya bisa mencintai kerjaan kamu. Apa alasan kamu sehingga kamu terlambat dalam pelajaran Bapak? Iya Pak, saya masih mengerjakan tugas matematika. Untuk mengerjakan tugas matematika kan kamu terakhir ikut Bapak. Apa sebaiknya kamu mengerjakan tugasnya di setiap kedua? Tapi semua mempunyai nilai dan norma yang baik. Keyakinan kelas yang kita susun bersama-sama. Apakah perbuatan yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum sih Pak. Biar Bapak maafkan. Jadi akan menjadi orang berapa di masa depan? Saya sukses dan bisa membanggakan keluarga. Luar biasa sekali kamu, Fit. Mulia sekali cita-cita kamu. Nah, perilaku kamu yang kamu lakukan tersebut, apakah akan membantu kamu untuk menggapai cita-cita kamu di masa depan atau malah sebaliknya? Sebaliknya Pak, saya ini akan banyak menghadapi masalah. Alhamdulillah, kamu sudah mengerti konsekuensi atas perbuatan kamu. Bapak yakin kedepannya kamu akan bisa memilih mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak harus dilakukan. Semua untuk masa depan kamu lebih baik. Tetap semangat ya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Dan sekarang sebagai konsekuensinya kamu di lapangan 2 kali untuk pemanasan. Terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fitriani dari kelas 11 IPA 3. Saya setelah dibimbing oleh Pak Edi menggunakan segitiga restitusi, saya merasa lebih nyaman dan senang karena tidak disalahkan.
Pada kegiatan ini, saya diminta mengingat kembali tentang keyakinan kelas yang telah kami buat dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Semoga kedepannya saya akan lebih bertanggung jawab dan tidak mengulangi perbuatan seperti itu lagi. Terima kasih Pak Edi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Husnul. Ini baik, Pak. Sudah. Pak. Lain. Lingga. Keyakinan kelas yang sudah diterapkan apa saja? Suarasin. Sudah nulis di sini. Suarasin. Tahu lagi. Kasih tahu tuh kita. Kasih paham tulisan. Kasih ya tulisan dokter Ling. Kalau yang ada di sini. Oh, ini dari berapa? Nilai baik satu kata saja, satu kata. Kalau yang panjang ada ayo. Komplit ya. Nah, nilai baik itu katanya adalah Kasih strip lah. Jadi bedanya adalah kalau nilai baik itu satu atau dua kata, kalau yang tidak itu kalimat.